Hello, gengs. Situasi semakin mencekam antara Rusia dan Ukraina pasca digeluncurkannya serangan Kremlin ke Kiev. Sebagai pemilik nuklir terkuat di dunia, banyak orang berasumsi akan terjadi perang nuklir di sana. Ini pasca Rusia menginformasikan bahwa mereka akan membuat status pertahanan nuklirnya menjadi siaga. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Jika pada akhirnya nuklir diledakkan, apa yang akan terjadi? Pasti bakalan banyak pertumpahan darah. Bukan hanya manusia yang dirugikan, tapi juga semua ekosistem alam ini juga ikut rusak. Wah, ngeri ya guys. Kita berdoa saja semoga lekas membaik ya. Bisa damai, terus berpelukan deh kayak SpongeBob dan Patrick. Ups. Untuk sekedar pengetahuan, berikut adalah 8 bencana yang muncul jika nuklir diledakkan. Sebelum masuk ke pembahasan, Mimin cuma ingetin nih, jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Dikutip dari listverse.com, dampak ledakan nuklir yang pertama adalah terjadinya hujan hitam. Beberapa saat setelah bom diledakkan, hujan hitam akan turun dari langit. Bentuknya seperti gumpalan hitam tebal, serta memiliki tekstur seperti minyak. Tentu saja hujan ini berbahaya ya guys. Dulu di Hiroshima yang berada di Jepang, hujan hitam mulai turun sekitar 20 menit awal setelah bom meledak. Gumpalan hitam itu bisa menyebar jauh 20 km atau 12 mil di sekitar ground zero, serta menutupi pedesaan dengan cairan kental dengan radiasi hingga 100 kali lebih banyak daripada pusat ledakan itu sendiri. Ledakan nuklir juga bisa menyebabkan munculnya gelombang radiasi elektromagnetik yang bisa membuat jaringan listrik mati di seluruh negara. Akses sinar matahari terganggu. Dampak ketiga dapat membuat sinar matahari terganggu karena terhalang oleh asap. Awan asap gelap 15 km di atas permukaan bumi akan terus bergerak dan menyebar, digeser oleh angin, hingga pada akhirnya menutupi seluruh planet. Hal ini diyakini akan menghalangi langit. Hal itu terjadi pada tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir. Namun jika amit-amit terjadi bencana nuklir penuh, diyakini manusia tidak akan melihat langit cerah selama 30 tahun lamanya. Wah, ngeri juga ya gengs. Cuaca terlalu dingin serta tak bisa menanam makanan. Dengan terganggunya akses matahari karena nuklir, suhu dunia akan turun. Dalam kasus ekstrim diperkirakan, suhu global bisa mengalami penurunan sebanyak 20 derajat Celcius. Jika suatu saat nanti terjadi bencana nuklir total, manusia akan hidup tanpa musim panas. Tak hanya itu, hewan-hewan juga akan mati kelaparan karena mereka tak mendapatkan akses makanan. Serta sayuran akan layu dan mati karena tanah bumi sudah tidak sehat lagi. Dalam 5 tahun pertama, embun beku yang mematikan akan mengganggu musim tanam. Namun tak menutup kemungkinan keadaan kembali menjadi normal meskipun harus menunggu 25 tahun lamanya. Lapisan ozon robek. Setahun setelah bom meledak, beberapa proses yang diproses atmosfer bumi yang sudah terkontaminasi akan mulai merobek lapisan ozon. Bahkan jika nuklir diledakkan dengan hanya menggunakan 0,03% dari persenjataan dunia, dapat memperkirakan hingga 50% lapisan ozon akan hancur. Muncul badai besar. Setelah lapisan ozon robek, 2 atau 3 tahun setelahnya, dunia diperkirakan akan dilanda badai besar. Puing-puing yang dikirim ke stratosfer tidak hanya menghalangi matahari, tapi akan mempengaruhi cuaca. Ini akan mengubah bagaimana awan terbentuk
dan membuatnya jauh lebih efisien dalam menghasilkan hujan. Meskipun nantinya suhu bumi turun dengan cepat menjadi musim dingin nuklir, lautan masih membutuhkan waktu lebih lama untuk mendingin. Wilayah yang masih relatif hangat akan menyebabkan badai besar di sepanjang tepi laut, misalnya badai topan yang siap beraksi selama bertahun-tahun. Miliaran orang kelaparan. Dalam bencana nuklir penuh, orang akan kelaparan karena tak bisa menanam makanan, karena dibutuhkan sekitar 5 tahun sebelum bisa menanam makanan dari jumlah yang wajar. Dengan suhu rendah, embun beku, dan radiasi UV ganas dari langit, beberapa tanaman akan bertahan cukup lama untuk dipanen. Akibatnya, miliaran orang diprediksi akan mati kelaparan. Meskipun demikian, masih ada peluang bagi manusia untuk hidup, yakni mengkonsumsi makanan kemasan dan kaleng. Hal ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan karena melakukan eksperimen dengan cara meletakkan bir dan soda botol di dekat ledakan nuklir. Lalu botol-botol itu juga disiram dengan lapisan radiasi yang berat di bagian luar, tapi isi di dalamnya masih aman. Mereka juga percaya sumur di bawah tanah pun mungkin juga masih aman untuk diminum. Radiasi kimia masuk ke tulang manusia. Yang terakhir, dampak radiasi nuklir bisa menyebabkan kanker yang menyebar luas. Sesaat setelah nuklir diledakkan, partikel radioaktif akan berterbangan di langit dan kemudian jatuh lalu menyebar ke seluruh bumi. Ketika mereka mendarat, mereka akan menjadi sangat kecil sampai-sampai tak terlihat oleh manusia.